Oke, hari ini tema yang cukup berat. God and Mammon. Tuhan dan Mammon. Bapak Ibu tahu apa itu Mammon? Duit, doku, hepeng, apa lagi? Money, harta, itu bicara tentang Mammon. Tapi sebelum ke situ, saya tuh, Bapak Ibu menyadari gak sih? Hari-hari ini tuh setan lagi upgrading banget. Ternyata setan juga meningkatkan potensi dirinya loh. Jadi kalau kita tidak meningkatkan potensinya, setan bilang ketinggalan loh. Setan itu tidak menggunakan cara-cara yang lama, sebab setan tahu kantung yang lama tidak akan mampu menampung minyak yang baru. Setan juga percaya ayat itu. Dia upgrading. Seiring pertumbuhan ekonomi, ya, pertumbuhan modern, canggih, setan pun punya cara-cara yang canggih. Jadi setan itu beda sekarang. Kalau dulu tuh setan tuh, kalau zaman dulu ya, setan itu model-model ya kucel. Pernah lihat pocong? Kuntilanak pernah? Bajunya itu doang. Satu jahitan doang. Betul Bu Jojar? Terus wajahnya kuntilanak tuh pucet, gak ada make up, boro-boro eyeliner, gak pakai lipstick. Yang ada kayaknya eyeliner hitam doang. Kuyu, kurang tidur. Udah tuh bajunya kusut. Tuh setan dulu. Bahkan pocong, ada suster ngesot juga sama. Setan dulu itu ndeso banget nih, sederhana banget, kurang canggih. Bahkan yang namanya tuyul lebih ngeri lagi, cuman cawat doang. Dan setan sadar dalam 10 tahun terakhir, cara dia, strategi dia, itu salah total. Karena manusia berubah. Makanya setan sekarang tuh cantik-cantik cuy. Ibu-ibu, hati-hati. Setan di luar lebih cantik dari Anda. Kekep suaminya. Karena suami berpotensi jatuh dalam keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Betul ya? 1 Timotius berapa tuh? 610. Setan sekarang mau wangi Pak Andi. Sementara yang di rumah bukan setan sih, tapi bau bawang. Ini kemana ya? Aduh, ya. Pokoknya nanti nyambung aja. Orang itu sekarang tuh pengen tampil wangi. Nah, setan ayeuna mah beda dengan setan baheula. Kalau dulu kuyu, umel, bau kuburan. Tapi setan hari ini mah beda. Bahkan pakaiannya tuh, fitnya itu, kalau dihitung tasnya 300 juta. Tuh kalau sekali berjalan tuh, 1 Mercy jalan tuh. Tas, jas, blazer dan apa. Total hampir 2,5 M. Belum lagi mutiaranya. Hati-hati. Ini yang terjadi. Jadi setan itu caranya sudah sangat berbeda. Sehingga setan-setan ini yang muncul di sosial media. Setan-setan ini muncul dalam kehidupan kita. Mereka tidak lagi bergentayangan di kuburan, di Cisadon, di semak-semak. Gak usah takut, ada setan di sana. Setan udah ganti strategi, Cimeli. Justru setan mah ada di mall, di kafe, di hotel, nongkrong dia di sana. Bahkan ngerinya lagi, kalau dulu setan kerja sendiri Ciwiwi, sekarang dia punya anak buah. Jadi kerjaannya setan sekarang tinggal duduk, ngontrol saja. Karena manusia lebih setan dari setan. Jadi setan gak perlu lagi kerja keras. Dia jadi supervisor aja. Yang jadi setan siapa? Ya manusia sendiri. Bahkan seringkali setan aja minder sama manusia. Kok lu lebih setan daripada gue?
setan lu atau setan gue? Atau dalam bahasa Belanda, setan ye atau eke katanya. Karena minder. Betul nggak? Betul? Ada setan yang namanya pelatih kor. Ada. Pelatih kor, singkat aja. Kalau di gereja pelatih kor dia. Pelakor, pelatih kor. Betul? Betul. Bahkan nih, dulu nih ya. Saya kan punya anak buah tuh. Kerja dalam dunia asuransi. Nggak salahkan dunia asuransi ya. Dunia asuransi itu baik-baik aja. Tapi kadang-kadang ya karena harus ketemu klien gitu kan. Harus penampilannya wangi, mahal. Make up yang wangi itu mahal. Wangi dan bertahan. Ada yang wangi paling 5 menit. Kembali lagi bau Keti. Itu namanya make up Bu Yuli itu Mbak ya. Beli di pasar Bogor itu Mbak. Maaf Bu Yuli, siapa lagi ya yang bisa digituin ya. Kalau saya ngomong ke Opung nanti saya dimarahin. Ya. Dulu ya teman, ini tiba-tiba keingat aja. Cewek-cewek lah, biasanya kalau asuransi itu sales saya itu rata-rata ya 70-80% itu cewek-cewek. Ya, karena pengambil keputusannya bapak-bapak. Kadang-kadang saya iseng. Mereka tuh ada yang 30 tahun lebih, tidak semua sih ya. Saya tanya, yang borju-borju ada yang sederhana ada ya. Saya bilang gimana? Cita-cita lu apa? Bilang, ya Pak Rudi, udah punya cowok belum? Ya cari cowok sekarang susah, yang muda-muda susah. Kenapa? Habis cicilan kita kan masih panjang katanya. Kalau cari yang muda mah susah, dia gak akan bayar cicilan kita. Lebih baik kita cari yang mapan katanya. Ya kalau bisa bapak-bapak juga oke. Yang penting mapan katanya. Karena apa kan? Tahu sendiri cicilan apartemen itu kan panjang. Kalau merit sama anak-anak muda nggak sanggup, UMR semua wajahnya. Jadi saya kalau cari itu yang bapak-bapak. Tahu nggak Pak Rudi katanya? Bapak-bapak itu jauh lebih punya hati katanya. Wow, anak muda. Bapak-bapak kata teman-teman saya lebih punya hati. Maksudnya iya hati, harta dan properti katanya. Oh itu. Ya. Jika sekarang banyak orang masuk dalam lingkungan modern. Modernitas. Dan semua itu butuh biaya. Sehingga orang sekarang karena modernitas ditambah hedonisme, keinginan-keinginan yang tinggi. Jadi jangan percaya lihat sosial media ya. Kelihatan mereka kaya pada sebenarnya mereka flexing, menipu lewat itu. Padahal mereka bisa aja dengan cara-cara yang pengelolaan keuangan yang salah. Mereka ingin tampil yang luar biasa. Dan dia bisa merusak dirinya dan bahkan juga merusak orang lain. Orang ikut-ikutan dalam kehidupan itu. Sekali lagi tidak semua. Hari ini kita mesti hati-hati. Semua ini kemudian berujung kita akan menuhankan mamon. Karena dengan mamonlah hari ini, dengan uanglah kita bisa beli segalanya. Itu pikiran dunia hari ini. Dengan uang kita bisa beli gaya. Betul? Dan banyak orang hari ini tampil gaya. Tapi ingat, gaya yang meningkat berdasarkan hukum fisika berkata begini, opung-opung, gaya sama dengan tekanan dibagi luasan tekanan. Artinya gini, kalau gaya berbanding lurus dengan tekanan. Sekali lagi, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Kalau gaya diperbesar, maka tekanan juga diperbesar. Kalau gaya naik, maka tekanan akan. Makanya sekarang kalau banyak gaya berarti, nah saya ulangin lagi, banyak gaya, banyak tekanan. Bilang kiri kanannya, banyak gaya, banyak tekanan. Maka hidup lu penuh dengan tekanan. Jadi kalau hari ini Pung, kalau lihat opung lihat orang di pasar penuh dengan
dengan wajahnya mendesu, masa depanku suram, letih, lesu. Jangan banyak gaya, maka enggak banyak tekanan. Yang kedua, datang ke GKKD, gitu cara PI-nya. Jadi hari ini orang penuh dengan tekanan. Apalagi hari ini hesek duit. Susah duit. Sehingga orang banyak menghalalkan segala cara. Sehingga wanita-wanita, dengerin anak muda. Menghalalkan segala cara. Bapak-bapak gak apa-apa, yang penting hati. Harta jeung properti. Daripada model geris, ganteng sih oke. Tinggi oke. Tapi masih ya. Captiau lah gajinya. Gak cukup. Captiau itu 10 juta lah. Lipstick gue aja 5 juta. No, lipstick doang. Jadi model geris disingkirkan. Karena ada instan. Pengen cepat kaya. Gitu oma. Beda jeung oma waktu dulu di desa. Yang penting pemudanya Ambon. Anak muda bergaya orang Nederland. Oke. Penuh cinta kasih. Oke. Beda oma. Kelihatan orang Manado menang nampang doang. Oke, walaupun gak punya duit. Biarlah masa depan kita arungi bersama. Itu kata Ibu Yuli ke saya. Mah, kondisi ekonomi kan lagi morat marit. Saya bilang, mah tetap bertahan walaupun suami income-nya kurang. Tetap. Walaupun kita makan kayak lagu. Mangan tempe rasane koyo. Makan lauk sate. Ya gitu ada lagunya. Itu gara-gara Bu Yuli itu lagu tuh. Scroll TikTok, cari tempat di Jogja. Lagunya backsoundnya itu melulu. Jadi merema dalam pikiran saya. Makan tempe rasane makan. Roso lauk sate. Kira-kira gitu. Saadane. Yang penting rekowe. Gitu kira-kira lah. Saya kurang tahu berbahasa Jawa. Kira-kira ya seadanya tapi yang penting sama kamu. Jarang anak sekarang mah kayak gitu. Masa depan harus cerah dan penuh harapan. Sehingga apa yang terjadi bagi anak muda? Cari duit, cari duit, cari duit. Jadi duit menjadi seperti Tuhan dalam hidupnya. Padahal kita tahu duit bukan segalanya. Ada amin? Ada pilihan. Pilih duit atau gini, pilih Tuhan atau pilih cuan. Nah ini kan supaya seru aja. Kalau suruh milih satu survei, satu gereja pasti semua pilih Tuhan. Ada amin? Ada amin? Yang benar. Saya ulangin lagi. Pilih Tuhan atau pilih cuan? Ko Andi, pilih Tuhan atau pilih cuan? Tuhan, yang benar. Karena, saya kenapa katakan yang benar? Karena saya harus jujur dengan diri saya sendirilah. Terkadang ya, gak tersering. Kita itu dalam praktek hidup kita sehari-hari. Kita seringkali tidak bingung untuk memilihnya. Pasti kita akan pilih cuan. Buktinya hari Minggu ada kerjaan proyek. Pergi ke gereja atau ke gereja atau kerja. Gak usah munafik lah. Mostly 80% pergi kerja. Gitu. Ko Andi, pilih gereja. Sore ini wakili aja. Gereja buka toko. Pilihan yang sulit. Sini keluar duit, sini dapat duit. Artinya apa? Memilih ini tidak semudah kita ngisi soal-soal pelajaran pendidikan moral Pancasila. Bertemu nenek di seberang jalan. A. Seberangkan nenek sampai di pinggir. 2. B. Jorokin nenek. C, antepin aja, emang nenek gue. D, semua benar. Pasti kita akan jawab A.
ketemu opung di jalan, yang kita jawab semuanya benar. Ya, kalau lagi feeling anterin, kalau lagi bad mood nganterin. Itu persoalan. Dalam kehidupan kita, inilah persoalan terbesar. Karena hati kita melekat dengan harta. Bahkan semakin kaya, yuk buka Mazmur. Buka, dari tadi gak buka. Sorry ini lompat-lompat. Kita buka di Mazmur 62 ayat 11b. Sudah ada yang buka? Firman Tuhan katakan, apabila hartamu makin bertambah. Artinya harta kita boleh bertambah atau tidak? Apabila kata firman Tuhan. Mazmur 62, 11b. Apabila hartamu makin bertambah. Artinya harta kita makin bertambah boleh ya? Tetapi Tuhan ingatkan. Mazmur katakan, janganlah hatimu melekat padanya. Mostly, umumnya, saya percaya ini bukan di sini. Ketika harta kita bertambah, ketika pendapatan kita meningkat, kebanyakan, tidak semua, orang kemudian justru melekat ke hartanya. Karena yang paling disayang oleh orang kaya, yaitu hartanya. Maka banyak orang kaya tidak akan menikahkan anaknya ke sembarang orang. Minimal konglomerat dengan konglomerat. Nggak mungkin konglomerat menikah dengan konglomerat. Karena anak mantunya nanti dari harta yang kecil. Ya sekarang masih jadi anak mantu. Tapi ketika mulai dibagikan harta, dia jadi anak hantu. Tentu berbeda antara anak hantu dan anak mantu. Mereka tidak kehilangan kekayaannya. Maka rata-rata pembesar-pembesar menikah itu selalu pisah harta. Saya katakan kepada anak muda, woi anak muda, kalau engkau hari ini kere, nikah jangan pisah harta. Engkau tetap akan kere. Pasanganmu tetap kaya karena hartamu pisah. Tapi kalau engkau kere, langsung harta gono gini. Tapi kalau engkau kaya, pikirkan untuk pisah harta. Ini enggak ayat Tuhan memang ya. Artinya apa? Orang sekarang mempertahankan. Itu yang enggak boleh kehilangannya. Dipertahankan. Jadi yang pertama Tuhan ingatkan kepada kita ya. Yang kita takutkan dalam kehidupan kita itu pertama harta. Kemudian pertama adalah nama baik. Yang kedua itu harta kita. Jadi firman Tuhan katakan benar, semakin banyak harta kita, kita akan semakin. Sebab firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Jadi kita diajarkan di siang hari ini, yuk hati-hati. Harta bukan gak boleh bertambah. Bapak ibu boleh kaya. Tapi jangan melekat di harta. Untuk itulah Tuhan satu kali ketemu dengan seorang pria kaya. Matius 19 ayat 21 saja. Coba diperlihatkan. Satu kali Yesus ketemu dengan seorang pria kaya. Pria ini dikatakan pria muda, kaya, dan pengusaha. 3 dia. Bahkan dalam banyak versi lain, dia bukan hanya pengusaha, dia juga orang yang sangat famous, orang yang terkenal. Ini orangnya, kita lihat ayatnya. Firman Tuhan katakan, dia bertanya kepada Tuhan. Ya, sudah ketemu di Matius 19 ayat 16 sampai 23. Dia kemudian, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan Tuhan? Tuhan katakan, engkau harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Apa yang dia jawab? Dia sudah melakukannya. Aku tidak membunuh seperti diperintahkan oleh Musa. Aku juga tidak mencuri. Aku juga tidak menginginkan milik orang lain. Aku juga tidak mengucapkan kata-kata tidak baik. Aku sudah lakukan semua. Tapi Tuhan katakan, itu cuma baik. Tetapi di ayat 21, kita baca sama-sama. Perlihatkan kalau bisa. Jikalau, kata firman Tuhan, kepada pria muda pengusaha ini, yang kaya raya.
Jikalau engkau hendak sempurna, katanya. Bukan hanya baik. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, katanya, ya, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Pertanyaan Tuhan Yesus sebelum ini katakan, apakah engkau sudah melakukan semua perintah-perintah Tuhan? Iya, aku sudah melakukannya. Dan yang terakhir, kalau engkau ingin sempurna, jualah hartamu. Inilah titik terberat dalam kehidupan pria muda pengusaha kaya ini. Kenapa? Mazmur katakan tadi, semakin dia kaya, dia berpotensi untuk hatinya melekat dengan harta. Bukan berarti dibalik begini, yuk miskin aja ya, supaya kita tidak melekat. Ya Tuhan juga tidak bilang begitu. Karena ada dua potensi orang akan bisa melawan Tuhan. Pertama, terlalu miskin. Dia akan melawan Tuhan. Yang kedua adalah terlalu kaya. Orang yang sangat miskin juga akan. Betul Bapak Ibu? Jadi firman Tuhan kata, jadi Yesus tahu semua pria ini bisa lakukan. Dia seorang influencer, dia seorang kaya, dia seorang terhormat, dia punya uang. Dengan semua itu dia bisa lakukan. Bahkan Yesus tahu dia pun sangat agamawi. Dia menjalankan syariah agamanya dengan baik. Dia menjalankan perintah-perintah agamanya dengan baik. Dia rajin ke gereja, dia bayar perpuluhan, dia bayar persembahan. Kalau ada acara-acara di gereja dia sumbang, dia ikut semuanya. Tapi Tuhan uji dia. Sebab bukan besar atau jumlahnya uang yang kita miliki. This is not about how much money you have. Bukan seberapa besar uang yang kita punya. Tapi seberapa besar kita punya pemahaman bahwa uang yang kita miliki hari ini seberapa besar. Ada yang 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 100 juta, ada yang 1 miliar, ada yang 5 miliar. Bahwa dia merasa bahwa uang itu punya Tuhan. Jadi ketika itulah Tuhan uji pria ini. Di Matius 16 sampai 23. Dia uji semuanya. Juallah hartamu. Dan engkau akan memperoleh harta yang mulia, kata firman Tuhan. Zoe. Tapi pria ini kemudian sedih. Dan meninggalkan Yesus. Pertanyaannya kenapa? Karena hatinya di uang. Padahal Tuhan tidak perintahkan. Tuhan perintahkan jualah hartamu, berilah. Tuhan tidak suruh dia miskin kok. Jadilah miskin. Ayat ini bilang begitu? Enggak. Dia bilang pada pria ini, jual hartamu. Dan kau akan beroleh harta yang mulia. Tuhan tidak bilang, jadilah miskin. Sebab hanya orang miskin masuk surga. Enggak bilang tidak itu. Saya sungguh percaya kalau dia jual hartanya. Kejadian seperti Ayub terjadi pada dirinya. Karena Tuhan tahu potensi orang ini. Bahkan ketika dia ada dalam titik nol, Tuhan terlalu sanggup untuk buat dia kaya. Karena dia masih muda aja udah kaya. Bisa sampai mengerti sampai sini? Tuhan tahu potensinya. Dia bilang, habiskan aja hartamu hari ini. Karena aku terlalu sanggup melihat orang seperti engkau. Sanggup mengelola keuangan dengan baik. Tapi sayangnya, pria ini terlalu cinta dengan uang. Ya, amin. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar, boleh buka? Yes. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uang ya Bapak Ibu Saudara. Uang itu hamba yang baik, tapi dia tuan yang jahat. Jadi akar daripada segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.
Uang bisa bikin orang mabuk kepayang. Uang bisa. Itu lagu saya waktu SMA itu. Mungkin Kak Fanya tahu lagu ini. Uang bisa bikin orang. Aduh. Oma masih ingat Oma? Uang bisa bikin. Itulah pokoknya. Mabuk kepayang, bahagia tapi juga bisa mabuk. Ya uang. Persoalan adalah kenapa uang menjadi pikirannya orang. Karena uang hari ini dianggap solusi bagi semua persoalan kita. Makanya ada pepatah mengatakan ada uang, abang hafal banget ya jemaat ini ya. Kalau gak ada uang abang, tenang. Hafal sekali. Mudah-mudahan ini tidak ada di sini ya. Ada ya. Ya gara-gara uang lah semua akar kejahatan itu terjadi. Gara pinjam meminjam uang lah di jemaat pecah. Satu jemaat jadi multiplikasi, jadi 10. Bukan karena multiplikasi karena Tuhan, karena pinjam meminjam. Tetapi yang minjam kehilangan hati nurani. Nanti kita akan bahas. Jadi yang pertama, catat. Poin yang pertama adalah harta duniawi. Harta duniawi membuat kita sulit mengasihi Tuhan. Ada amin? Itu poin yang pertama. Makanya firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada yang Tuhan inginkan. Jangan mengabdi kepada uang. Punya uang boleh, bilang kiri kanannya. Yuk, punya uang boleh. Ya, ngabdi ke uang yang nggak boleh. Justru kalau nggak punya uang yang dipertanyakan. Bilang kiri kanannya, nggak punya uangnya. Saya pertanyakan hidupmu. Kenapa sampai nggak punya uang? Pertanyaannya sekali lagi, pilih Tuhan atau cuan? Ya, dua-duanya boleh. Kalau salah satu mandi. Kalau salah satu kita harus pilih, kita pilih apa? Tetap Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber daripada cuan. Katakan kiri kanannya. Tuhan juga sumber daripada cuan. Ingat saudara. Firman Tuhan katakan 1 Timotius 6 ayat 9. Buka lagi ayatnya kan. 1 Timotius 6 ayat 9. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat, 1 Timotius 6 ayat 9. Ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 1 Timotius 6 ayat 9. Uanglah menjadi perkara. Jadi kita pilih. Prakteknya tidak mudah. Ya, kalau lagi nggak punya uang biasanya nih, apa yang kita lakukan? Doa, nangis-nangis, berlutut. Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Berikan aku hidayah. Oh, bukan berikan aku jalan keluar. Tolong Tuhan. Beri. Nangis-nangis. Begitu diberkati, sifat kita lupa. Langsung datang ke Pak Rudi tolonglah. Ekonomi kami lagi sulit Pak Rudi. Tolong doakan kami ya Pak Rudi ya supaya bisnis kami lancar. Wow, doainlah dengan air mata. Seakan-akan duitnya Pak Rudi itu yang perlu didoakan. Doa, berpeluk, kami tolong Tuhan, ya Tuhan. Sebulan kemudian dijawab. Lucunya, udah diberkati,
bukan hanya lupa Tuhan. Lupa juga sama hamba Tuhannya. Hamba Tuhan nggak minta cien, nggak minta komisi. Tolong kabari aja, Pak Rudi, doanya kemarin udah dijawab. Takutnya Pak Rudi doa terus setengah mati. Doa Tuhan tolonglah dia supaya bisnisnya lancar. Anak-anaknya bisa makan, uang sekolah di bulan Juli ini kan cukup besar. Dia udah diberkati, hamba Tuhannya doa terus. Bu, kalau udah dijawab, sampein aja, Pak Rudi stop ya doanya. Doa saya udah dijawab. Nah gitu, puji Tuhan. Jadi saya bisa doakan yang lain. Daripada fokus kepada itu, padahal sudah dijawab. Nah sering kali terjadi begitu. Pas lagi susah doa minta sama hamba Tuhan. Begitu sudah diberkati, lupa. Bukan hamba Tuhannya minta duit sih. Kabari aja. Karena capek juga doa itu terus. Itu. Yang kedua, karena waktunya. Kalau yang pertama, harta dunia membuat kita sulit apa? Mengasihi Tuhan. Ya. Yang kedua adalah harta dunia membuat kita sulit mengasihi sesama. Di dunia ini termasuk orang Kristen, banyak tuh terjadi pren makan pren. Teman makan teman. Contoh yang paling mudah soal pinjam meminjam. Ini terjadi di banyak gereja. Apa ada gereja kemudian bikin bisnis. Tujuannya satu. Untuk kesejahteraan jemaat. Kemudian bisnisnya MLM. Bikin kaki. Kakinya 3. Jemaat direkrut. Setor 20 juta. Hamba Tuhan kaki lu 3. Oh lu apa? Oh lu PDM. Kaki 2 lu. Kaki pertama karena tua. Kaki 2 PDM. PDM juga karena PA-nya. Pak Umbu, lu kaki 3. Ya, Pak Umbu lagi bawa. Oh. Ketika bisnis MLM-nya lagi lancar, semua dapat cuan. Gereja dapat cuan juga. Ya ingat loh, 10%-nya ke gereja. Oke. Tapi kemudian MLM-nya ambruk dan banyak terjadi di Jakarta. Atau terjadi penipuan. Scammer begitu. Apa yang terjadi? Gereja itu bubar. Termasuk salah satu di Manado yang cukup besar. Gara-gara net 88. Itu produknya. Karena nggak direkam. Direkam juga ya. Ya nggak apa-apa lah, memang lagi di DPO kok orangnya. Ya. So, itu yang terjadi. Pinjam meminjam terjadi itu juga berbahaya Bapak Ibu Saudara. Nggak dikasih salah, dikasih juga kadang-kadang yang minjam suka lupa diri. Kehilangan hati nurani. Kehilangan. 1 Timotius 1 ayat 19 katakan, beberapa orang termasuk di gereja telah menolak hati nuraninya yang murni dan karena itu kandaslah iman mereka. Padahal Roh Kudus udah bilang, balikin dong, udah dapat tuh rezeki, balikin dong ke orang yang kamu pinjam. Nanti aja dia kan KKPA, dia kan pendeta. Dia kan pekerja, dia kan ke gereja masih pakai mobil. Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang tampak di luar, sesungguhnya dia sejahtera. Karena sesungguhnya yang tahu cuma Tuhan dan orang itu. Termasuk si setan mungkin yang denger-dengerin. Jadi kita jangan, sesuatu yang kita pinjam, dibalikin. Karena waktu itu kita nyebut pinjam. Tapi seringkali ini terjadi di gereja. Saya kenapa ini? Karena harta, padahal itu pinjaman, saudara. Kita merasa kalau udah pegang uangnya, itu milik kita dan kita melekat di sana. Bapak Ibu yang jualan seringkali terjadi begini. Uang di laci tokomu, saya katakan uang yang ada di laci tokomu bukan milikmu. Tapi sering kali Mazmur katakan kita melekat dengan harta yang ada di laci kita. Padahal uang yang ada di laci kita, di toko itu ada uang supplier. Karena barang yang kita jual, kita beli dari tempat lain yang harus kita bayar. Setuju atau tidak? Ingat itu, kalau kita gelap mata, dan sering kali kita mengalami gelap mata karena kita cinta uang. Uang yang kita kelola itu bukan milik kita seutuhnya. Itu ada uang supplier. Itu juga ada uang barang titipan, orang titip barangnya. Dan uang di situ juga bisa jaga uang bank karena modalnya
kita pinjam dari bank. Jadi sadarlah dan ingat, uang di laci itu juga milik Tuhan. Ya, amin. Hari ini sering kali orang kehilangan hati nuraninya sehingga dia gelap mata. Emang gak enak sih bicara tentang uang di tengah hari situasi hari ini. Dan sering kali karena itulah akhirnya apa yang terjadi. Antar jemaat, pinjam meminjam, tidak bertanggung jawab terhadap uang. Terjadi tidak enak. Jangankan jemaat, antar keluarga. Karena pinjam, kita kalau meminjamkan uang tidak kepada orang yang tidak kita kenal. Setuju? Kita akan pinjamkan atau kita meminjam yang paling gampang. Saudara seiman, saudara kandung, orang tua, teman dekat, itu bisa dipinjam. Tapi seringkali orang-orang yang kita sebut saudara kandung, teman dekat, saudara seiman, satu komsel, satu pelayanan, kehilangan hati nurani. Sehingga uang yang mereka pinjam seakan-akan menjadi milik mereka. Dan hati melekat terhadap uang itu. Dan banyak hari ini orang jatuh dalam hal ini. Jadi apa yang dilakukan? Nanti ketika Tuhan ingatkan dalam kisah Zakeus, apa yang Tuhan pulihkan? Yang satu, kembalikan harta yang milik Tuhan. Karena harta tidak boleh menghalangi relationship atau hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua dikatakan, kembalikan harta-harta yang engkau pinjam atau engkau piutangi. Sama aja, dibalikin. Karena semua akan jadi penghalang dalam hidupmu. Lukas 12 ayat 15. Buka sama-sama. Berjaga-jagalah, firman Tuhan katakan. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Waspadalah, waspadalah. Dulu ada di RCTI. Waspadalah, waspadalah. Terhadap apa? Segala ketamakan. Karena buah dari ikatan emosional kita dengan harta, catat. Buah dari ikatan emosional kita dengan harta itu adalah ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, orang yang berlimpah harta pun bisa tamak. Apalagi nggak ada harta. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu. Berapapun banyak harta kita hari ini, saya mau katakan, hidupmu tidak tergantung dengan hidup. Hidupmu tidak tergantung dengan hartamu. Karena ada sang pemilik hidup, yaitu Tuhan. Yuk taruh tanganmu di dada. Rasakan detaknya. Itulah kehidupan. Dan itulah yang dijaga Tuhan hari ini. Hartamu tidak bisa menahan. Hanya Tuhan yang bisa menahan ini. Kapan dia bisa berhenti, kapan dia tetap masih menyala. Pegang. Kalau ini sudah gak berdetak lagi selama 3 menit, itu artinya Anda RIP. Relakan, ia pergi. Dan yang mampu menahan ini bukan harta seberapa besar harta yang kita miliki. Tapi seberapa Tuhan pelihara dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Jadi apapun hari ini, hati-hati terhadap pinjaman, hati-hati terhadap pengelolaan keuangan yang salah, ya, karena itu semua akan bisa mendatangkan banyak-banyak duka kata firman Tuhan. Jadi hari ini, ayat terakhir saya mau katakan, Lukas 19 ayat 8 dan 9. Sebentar, 8, 9. Sebentar ya. Sudah? Oke. Lukas 19 ayat 9. Tetapi Zakeus, kita tahu kan namanya Zakeus?
seorang pemungut cukai, termasuk orang yang kaya yang bertumbuh agak pendek. Ya, pasti ingat ya cerita ini. Tetapi Zakius berdiri. Waktu itu Tuhan memanggil karena dia manjat ke atas pohon. Kita tahu lah ini lagu-lagu sekolah minggu. Dia berdiri dan kemudian Tuhan berkata kepada, tetapi Zakius berdiri. Dia berdiri. Kenapa dia berdiri? Karena dia pendek. Baik kelihatan lah, apalagi dia duduk. Dia berdiri aja seringkali disangka duduk. Ya, jadi dia berdiri. Dia berdiri aja masih disangka duduk. Dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, utang piutang, dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Zakius bukan orang baik dalam hidupnya. Tetapi dia katakan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia katakan setengah harta. Setengah harta, tidak semua. Setengah harta dari milikku aku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras, aku kembalikan dia 4 kali. Maka firman Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan. Dia dapat kehidupan yang tadi, mulia kepada rumah ini karena orang ini pun dianggap anak Abraham. Ingat Bapak Ibu, pekerjaan pemungut cukai itu sama dengan tukang sihir di mata perjanjian lama. Tetapi ketika dia mengembalikan harta yang milik Tuhan dan hati Tuhan selalu ada di orang-orang miskin dan itu harus ada di gereja kita. Dan dia mengatakan, aku kembalikan semua orang yang sudah aku peras. Lewat utang piutang, lewat jasa pinjol dan apapun lah namanya. Dia akan kembalikan. Karena bisnis putar uang adalah bisnis sejak zaman nenek moyang kita. Dan ini bisnis ini paling asik. Tapi dia katakan Zakius, dia kembalikan. Supaya apa? Seharusnya dia keluar dari kasih karunia. Dianggap sebagai tukang sihir karena pemungut cukai adalah pekerjaan yang sangat-sangat jelek di mata orang-orang Yahudi. Tapi hari ini juga orang yang di luar dari keturunan Abraham ini dimasukkan kembali. Dan ini pun dianggap orang yang layak. Yesus katakan. Jadi hari ini bagaimana? Yuk, 2 hal saja yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak minta 50% seperti Zakius. Tuhan juga tidak minta 100% sama seperti dengan orang muda tadi. Tapi taruh di hati kita yang paling dalam. Apakah dengan harta yang aku miliki hari ini, aku masih mengasihi Tuhan? Atau justru harta yang hari ini aku miliki menjadi penghalang. Sehingga aku sulit mengasihi Tuhan. Atau yang kedua, ketika harta yang aku milikinya menjadi penghalang. Sehingga aku sulit mengasihi saudaraku, bahkan mengasihi saudara kandungku. Berapa banyak orang ada yang gara-gara harta, keluarga kacau. Berapa banyak? Semuanya. Betul kita butuh uang. Tapi hati-hati, cinta akan uang, memburu uang, itu akan membuat engkau akan lebih masuk lagi banyak dalam perkara-perkara yang menyulitkan. Atau firman Tuhan, perkara-perkara yang membuat imanmu menyimpang dan menyiksa dirimu dalam berbagai-bagai duka. Jadi hari ini, yuk kita boleh kaya? Boleh kaya? Jadi buatlah kekayaan itu tidak membuat penghalang atau menyulitkan engkau memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, kita boleh kaya? Boleh. Dan biarlah kekayaan kita itu tidak menyulitkan atau menjegal hubungan kita dengan sesama. Kalau hari ini rasanya uang itu hutang harus kita putihkan, putihkan saja di dalam nama Yesus. Karena Yesus kita terlalu sanggup untuk memberikan engkau berkat 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Saya pun pernah tertipu puluhan juta. Tapi di dalam nama Yesus, hapuskan. Toh Tuhan kasih damai sejahtera, kehidupan kita hari ini sehat walafiat jauh lebih penting daripada kita stres. Karena dengan uang banyak orang yang stres.
Dengan uang banyak suami kemudian enggak pulang. Dengan uang juga gara-gara istri merepet sampai pinggir jurang. Bahkan masuk jurang. Dan hingga juga gara-gara uang suami enggak berani pulang. Karena enggak bawa uang. Karena ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang ditendang dan melayang. Jadi suami-suami pun takut ketika menghadapi istri tak ada uang. Ya, kalau istri ada uang tuh kayak sorga banget di rumah. Itu kata teman saya. Tapi kalau saya lagi nggak ada uang, waduh kayak neraka katanya. Jadi sesungguhnya di rumah kami telah nyata sorga dan neraka. Awal bulan sorga, akhir bulan neraka. Itu bukan ayat, tapi itu kata teman saya. Pak Rudi saya sekarang jarang pulang. Kenapa? Karena lagi neraka-nerakanya. Kenapa? Tanggal 23, oi, ya apinya lagi berkobar. Sangat dahsyat katanya. Tapi tunggulah bertahanlah selama 7 hari. Karena sorga itu akan terjadi di bulan depan. Itu katanya. Tetapi bagi kita tidak ada neraka. Sekalipun gak ada uang, yuk peluk dengan suaminya.